Yo, halo teman-teman, berjumpa lagi di Mas Yul Official Channel. Oke, bre, seperti biasa pada kesempatan kali ini kita akan kembali lagi bereaction. Ya, kita akan kembali lagi mereaction animasi Indonesia ya, bre ya. Dan pada kesempatan kali ini, bre, kita akan melanjutkan reaction Santun TV. Ya, di sini ada video terbarunya yaitu lanjutan dari Tabrak Lari part 5-nya, bre ya. Kira-kira seperti apa, bre ya? Ini judulnya Bimbo meringkus pelaku tabrak lari. Ini Bimbo ini ya, nggak tahu insaf atau belum, ya belum tahu ya, tapi ya kelihatannya di sini dia overpower nih, bre. Aduh, sampai ngecas ini gue ngomongnya. Oke, bre ya, nggak perlu lama-lama lagi, langsung aja kita ke channel Santun TV. Let's go. Nah, bre, sekarang kita udah berada di channel Santun TV. Seperti biasa, sebelum nonton biasakan kita like terlebih dahulu. Biasakan juga kalian nge-like komentar yang positif, yang membangun, yang mau support, linknya di deskripsi. Dan kira-kira seperti apa kelanjutannya, langsung aja kita play. Welcome to Santun TV. Di mana nih? Kita ada di dealer mobil. Halo anak-anak manis, apakah kalian datang ke sini untuk membahagiakan orang tua kalian dengan cara membeli mobil? Enggak, Om. Kita nggak punya duit, Om. Oh, tidak masalah wahai anak-anak manis. Kami Tunggu. Kenapa kok nggak masalah ya? Kenapa nggak masalah? Kita kan nggak punya duit gitu loh. Kita kan nggak punya duit untuk beli mobil. Kok nggak masalah? Kenapa? tidak masalah wahai anak-anak manis. Kami bisa membantu kalian dengan kredit. Dengan begini, kami bisa mendapatkan insentif dari leasing. Maksud saya, agar kalian Ya, jujur gue, bre ya, jujur gue pernah ya kerja di ya kredit motor gini di satu leasing juga ya. Gue pernah jadi kerja di job kolektor juga pernah ya. Pernah kerja jadi marketing kayak gini ya pernah. Jadi gue tahu, bre, memang kalau ada yang kredit ya dapat insentif ya, memang gue akui. Makanya setelah gue 2 tahun kerja di tempat seperti itu, langsung wah, gue nggak sanggup, bre. Gue takut ya, jadi gue keluar aja ya, bre ya. lanjut dulu. bisa mencicil pembayaran agar lebih hemat. Ini lima. Nah, Wow, kamu tidak manis. Kredit berarti tunggu, ulang bre, sorry ya, ulang lagi. cicil pembayaran agar lebih hemat. Ini lima. Wow, kamu tidak manis. Kredit berarti kita membayar harga mobil beserta bunganya. Kadang ditotalin bisa jauh lebih mahal dari harga awalnya. Bener. Sedangkan mobil adalah aset depresiatif. Nilainya turun seiring waktu. Tunggu. Gua potong. Sengaja gua potong, bre. Tapi gua ulangin dikit ya. Sengaja gua potong. Ini Bimbo kan oleh ke sana ya. Dia ngapain? Di pos sementara ngomel, dia langsung hilang. Gua curiga nih, bre. Aset depresiatif. Nilainya turun seiring waktu. Ironisnya, saat nilai mobil turun, cicilan belum tentu lunas. Bener. Kalau kreditnya macet, mobil ditarik leasing. Bener. Cicil setengah mati, membayarnya lebih mahal. Kalau gak sanggup, balangnya ditarik paksa. Bener. Mamam tuh riba. Mamam tuh riba, bener. Ya bener, jujur, bre, gue pernah ngelakuin itu, bre. Dan gue tobat, gue nggak mau lagi kerja kayak gitu, bre. Lelah, bre. Gue narik motor orang juga pernah, bre. Dulu banget waktu di tahun 2000 berapa ya, 2012an itu gue pernah kerja kayak gitu. Jadi debt collector, gue pernah. Makanya gue dulu gue coba gede-gedein badan gue gitu dengan sedikit olahraga biar orang agak sedikit gimana gitu. Makanya kayak kalian lihat tuh kayak lengan itu kayak bekas agak kelihatan gede gitu ya. Tapi ya udah lama gue gak olahraga lagi sih. Jadi ya tujuan gue sih itu biar orang takut waktu lalu. Tapi ya itu kan dulu. Sekarang gue udah tobat, gue insaf. Sekarang gue gak mau kerja kayak gitu lagi. Tipu kalau nggak tipu lumayan mencerahkan. Ada dikit duit, kredit inilah, itulah. Bener. Awas loh. Nanti keuangan jadi gak bisa dikontrol. Kontrol ya, bukan. Ups, aku tarik kata-kataku tadi. Kami sedang menginvestigasi sebuah kasus tabrak lari, Om. Butuh bantuan Om untuk mengecek data mobil. Tabrak lari? Iya, Om. Karena Om satu-satunya dealer mobil di negeri Otni dan tempat servis mobil di negeri Otni, Om. Apa? Saya satu-satunya? Iya, Om. Kok bisa? Kalau cerita yang dibuat memang gitu, Om. Scriptwriternya malas mikir, animatornya malas gambar. Ya bener ya. Dia satu-satunya yang ada di episode ini. Jadi ya enak banget carinya, nggak perlu kemana-mana, langsung aja ke dia. Bener, masuk akal. Dan lagi-lagi animatornya disalahin ya, bre ya.
Seperti apa mobil pelaku? Sedan sport, mesin turbocharged V6, dengan ban DTP 22550 R17. Knalpotnya kemungkinan dual exit. Yang beginian sangat banyak. Kurang lebih ada 427 mobil dengan spesifikasi yang sama. Tabrakan tersebut terjadi 4 hari yang lalu. Di TKP ditemukan adanya baut, serpihan kaca, sampai kabel yang putus. Bisa diperkirakan kerusakan bersifat minor, namun mengganggu penampilan. Kemungkinan pelakunya akan langsung servis karena takut ketahuan. Aku ingat sekarang. Oke. Ada seorang pemuda yang memperbaiki bemper depan mobil mewahnya 4 hari yang lalu. Dan deskripsinya sama seperti yang kau ceritakan. Kalau begitu, kami ingin minta datanya, Om. Ya. Tunggu. Gua tahan. Emang semudah itu minta data kayak gitu, Bre? Karena kadang di suatu leasing pun ya, kayak misalnya kan saya pernah bekerja di leasing, kalau ada orang minta data itu kita nggak semudah itu memberikan data, karena kita akan merahasiakan data pelanggan kita apapun alasannya, kecuali memang ada kayak surat dari kepolisian atau apa baru kita bantu gitu. Ya dulu saya ya walaupun nggak pernah kejadian kayak gitu sih, tapi ya seperti itulah kayak strukturnya atau aturannya ya, Bre ya. Ingin minta datanya, Om. Ya. Nggak boleh. Nah, bener kan? Data konsumen kan bersifat rahasia. Betul. Ini pasti dibayar buat tutup mulut. Enggak, Dipo. Data konsumen memang privasi dan bersifat rahasia. Tidak boleh dibuka kecuali ada perintah dari yang berwenang. Nah, benar kan? Udah deh, aku beli datanya deh. Nih duit. Wahai anak manis, kami tidak. Nah, tuh kan apa gue bilang tadi, bener kan, Bre? Jadi memang nggak semudah itu kita memberikan data kepada orang. Jadi walaupun kita memang sebagai, waktu dulu saya itu debt collector kelihatan kayak ganas atau mungkin galak, tapi gue itu sangat merahasiakan data dari konsumen kami gitu. Jadi nggak semudah itu, nggak asal itu ngasih data gitu loh. Aku beli datanya deh. Nih duit. Emang mau? Wahai anak manis, kami tidak tergiur dengan uang. Tunggu ada jabatan baru bertingkah tuh. Jangankan data. Wah, tidak manis. Tidak manis. Apakah ada cara lain untuk membantu dalam kasus ini? Kasihan korban yang ditabrak meninggal dunia, namun pelaku malah lari dan tak dapat ditemukan. Nah, Mohon maaf dek, tapi data konsumen bersifat. Jadi maksud Om berusaha melindungi pelaku. oh, ini memang atau memang niatnya si CS ini, Bre. Si marketing ini, Bre. Si sales ini, Bre, untuk melindungi si pelaku, atau memang dia nggak berani mengungkapkan data atau gimana? Ya karena memang kalau sesuatu orang nggak boleh sih, Bre ya. Enggak. Ini memang aturan dari perusahaan. Oh, jadi perusahaan Om mendukung Om untuk melindungi pelaku. Ya nggak gitu, Dipo. Orang sampai kehilangan nyawa karena mobil yang dijual Om. Lalu Om sekarang nggak membantu apa-apa. Om nggak merasa bersalah. Jangan cuma. Ngeri, Bre. Kalau di posisi di posisi itu ya, gue sendiri akan merasa sangat kesulitan karena gue bingung. Gue dalam hati gue pengen bantu, tapi gue juga takut sama aturan perusahaan. Tapi kan akan gue kasih solusi, coba minta surat perintah atau surat tugas dari kepolisian. Nah, kalau misalnya kayak gitu pasti akan kita bantu dengan semaksimal mungkin gitu loh. Cuma cari untung terus dong. Entar masuk neraka Oh. loh. Disiksa pakai bemper mobil. Mau gak Om? Ya enggak lah. Stres tuh. Udah, Om. Dipo, dia gak salah. Lanjutkan Dipo, lanjutkan. Kasih psychological pressure. Malah didukung. Oke, dia ketakutan, Bre. Salesnya ketakutan. Aku ada cara lebih elegan. Nah, gimana? Gimana tuh? Aku akan memberikan kalian data GPS yang kupasang di mobil pelaku. Loh, katanya datanya bersifat privasi. Kok mobilnya dipasangin GPS? Kan mobilnya masih kredit. Kupasangin GPS agar bisa kulacak dan kutagih. Atau kalau cicilannya ngadat, mobilnya kutarik. Ternyata gua baru tahu mobilnya itu belum lunas. Seorang anak pejabat negeri Otni ternyata bisa kredit juga ya, Bre ya. Padahal uangnya itu banyak banget gitu loh. Nih alatnya. Sekalian kalian bantu aku tagih cicilannya. Nunggak lagi, Bre. Kalau berhasil, nanti dapat insentif dari leasing. Kan. Gege, Cok. Baiklah, kita ke seraf negeri dulu agar mereka bisa langsung melakukan penangkapan. Lebih baik kita selidiki dulu pelakunya. Kita nggak tahu lawan kita seperti apa. Si Bimbo. Nah, ini si Bimbo kemana? Gue dari tadi udah curiga, Bre. Ngapain dan di mana si Bimbo ini? Tadi lagi Dipo pas lagi ceramah ya. Dia langsung ngilang gitu aja. Dia ngeliat apa sih? Ya, tadi opening ada di sini. Iya. Kok hilang? Ayo kita kejar pelakunya. Bimbo. Bawa mobil dari mana gitu loh. Mobil siapa yang lu bawa? Dari mana kamu dapat kendaraan ini? Oh, ini di... maaf aku lupa. Ayo
Ayo semuanya naik. Tunggu woi. Itu truk towingku. Dengan mudahnya Bimbo bisa mengambil mobil itu, bre. Truk towingnya. Aduh. Apakah ini bekas kecelakaan kemarin ya? Serpian kaca. Kayaknya ini bekas lampu mobilku. Kabel. Kayaknya ini juga punyaku. Baut. Ya ini punyaku. Kardus apaan ini? Loh, kok isinya bayi yang dibuang oleh pasangan remaja yang kemarin melakukan hubungan dewasa namun gak mau bertanggung jawab karena miskin dan tak terdidik? Padahal dia ini pelaku, bre. Tapi kata-katanya bener banget, sangat bener. Baiklah, barang-barang ini akan kubawa dan kumusnahkan. Dengan begini, maka kejahatanku tak akan terendus lagi. Dan aku akan... belum habis ngomong. Tapi hancur mobil. Bimbo, gue setuju sama tingkah lu kali ini, Bimbo. Gue setuju. Daripada si Thomas dan kita tabrak juga, ya. Aduh, habis. Dia pelakunya guys. Walah, ini top pelaku tabrak. Salah Salah. lihat. Kalian apakah mobilku yang kubeli dengan cara berpet dengan ayahku supaya bisa kredit meskipun aku sering gagal bayar? Kami kesini untuk menangkapmu. Tangkap pelaku martabak lali. Hei, aku ini anak pejabat. Kalian berani menangkapku? Negeri Otni ialah negeri hukum. Anda kira ini negeri fiktif yang hukumnya lemah seperti syawat pria lansia? Gak perlu ngomong. Dipo is the best. Tangkap pelaku martabak. Coba saja kalau bisa. Tangkap pelaku martabak. Daya, dasar bocil ingusan. Aku pergi dulu. Dah. Tangkap pelaku Hah? Gini ya. Ternyata setelah gue tindak lanjuti, bre, ternyata walaupun dibalik segala kekurangan keluarga Dipo, sepupu Dipo dan lain sebagainya, mereka punya skill-skill khusus yang memang cukup berbahaya. Contohnya ini salah satunya. Aduh, ngeri juga. Nih, ndak ku bungkus. Wah, skill malingnya rupanya berguna. Skill maling. Bimbo. Gege gaming Bimbo. Ayo. Apakah besi mobilnya boleh kukilokan dan kujual? Mobilnya kan hancur. Udah habis, bre. Bre, itulah tadi kita mereaction dari animasi Santun TV ya. Kita doakan selalu ya, bre ya, Santun TV beserta tim dilimpahkan rezeki lahir dan batin dan diberikan kesehatan lahir dan batin serta ide-ide yang menarik yang bisa menghibur kita semua tentunya ya, bre ya. Bukan sekedar menghibur tapi juga memberikan pembelajaran dalam setiap animasinya yang dapat bisa kita ambil kali ini ya, bre ya. Apa ya, bre ya. Jadi memang ini berbau kredit, mobilnya juga kredit, dan gue jujur pernah bekerja di tempat seperti itu dan gue tobat nggak lagi kerja kayak gitu walaupun gue memang sekarang nganggur dan memang panggilan jujur, bre ya, pekerjaan gue di dunia seperti itu hampir sering memenuhi target, walaupun nggak target hampir sering memenuhi target. Jadi bisa dibilang kinerja gue waktu bekerja di perusahaan leasing itu baik, terkenal baik dan banyak tawaran yang datang untuk kembali lagi bekerja seperti itu. Tapi saya sudah tolak karena saya udah tobat nggak mau kerja kayak gitu lagi ya, bre ya. Dan ini tadi ya, bre ya, terkadang kemampuan negatif jika digunakan ya seperti Bimbo tadi ya, kemampuan yang negatif, tapi jika skill yang negatif ya, skill jelek ya, jika digunakan untuk hal yang baik maka akan jadi baik, bre ya. Skill tipu memang maling, tapi pas untuk menangkap ringkus penjahat itu bisa dimanfaatkan dengan baik. Jadi intinya kemampuan apapun yang kita miliki jika kita gunakan untuk hal baik akan menjadi baik. Jadi tergantung dari hati kita, dari niat kita ya, bre ya. Oke, jadi itu yang bisa dapat kita ambil dari episode kali ini, bre ya. Semoga bisa menjadi pembelajaran buat kita semua. Jadi saya juga mohon maaf, saya nggak bermaksud untuk merendahkan atau menjelek-jelekan
orang yang bekerja di dunia leasing, karena juga saya juga pernah ngalamin yang suka kerja di sana. Monggo, kalau saya sih udah nggak suka, abis gue udah tobat kerja kayak gitu, jadi gue nggak mempermasalahkan. Monggo, terserah, kembali ke pribadi masing-masing ya bre ya. Oke bre ya, cukup sekian dulu reaction pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika saya punya salah kata yang membuat kalian tersinggung. Sampai ketemu lagi di video reaction selanjutnya di Kamar Panjang. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, mantap.